Yakin salah tangkap, Pegi DPO pembunuhan Vina Cirebon ajukan pra-peradilan. Pegi Setiawan, DPO pembunuhan Vina Cirebon kekeh akan mengajukan pra-peradilan. Upaya pra-peradilan tersebut dilakukan setelah permohonan penangguhan penahanan untuk DPO pembunuhan Vina Cirebon tidak dikabulkan. Itu karena tim kuasa hukum Pegi yakin kliennya tersebut sebagai korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Jika proses hukum Pegi terus berlanjut, tim pengacara menyatakan akan melakukan pra-peradilan. Pegi Setiawan melalui kuasa hukumnya Sugianti Iriani akan mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapannya sebagai tersangka di Polda Jawa Barat. Pegi Setiawan alias Perong ditangkap polisi terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Dia diduga menjadi satu dari 3 buron kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016. 2 buron lainnya adalah Andi dan Dani. Setelah diperiksa, Pegi ditetapkan sebagai tersangka. Keputusan ini diambil setelah permohonan penangguhan penahanan Pegi tidak dikabulkan. Kami tim hukum Pegi Setiawan, dan banyak advokat yang mau membantu Pegi Setiawan, karena mereka yakin Pegi tidak bersalah. Kalau proses ini terus berlanjut, kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan, ujar Sugianti, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Dia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi tidak sesuai prosedur yang benar. Menurutnya, penyelidikan seharusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Karena kita masih berasumsi ini salah tangkap, seharusnya jangan mengikuti alur pada 8 tahun yang lalu. Seharusnya penyelidikannya dinolkan lagi, dimulai dari awal. Kalau memang curiga itu Pegi, lakukan pemanggilan atau pemeriksaan ulang, jangan langsung penetapan tersangka. Kita juga kaget, ucapnya. Sugianti juga yakinan Pegi tidak bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di mana setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya, tidak ada proses hukum lanjutan. Insya Allah saya yakin Pegi tidak bersalah, karena di 2016, setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya, motornya diambil dan tidak ada proses hukum lanjutan. Padahal kita sudah memberitahu kepada penyidik, Pegi ini ada di Bandung, jelas dia. Sugianti mempertanyakan mengapa baru sekarang ditangkap jika polisi yakin bahwa Pegi adalah pelaku pembunuhan Vina. Kalau polisi yakin Pegi ini pelaku pembunuhan Vina, kenapa enggak diproses langsung saat itu juga, saat 2016? Kenapa setelah viral lagi baru dilakukan penangkapan, katanya. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jawa Barat berhasil menangkap Pegi Setiawan di Bandung. Pegi disebut merupakan satu dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon. Rumah Pegi Setiawan alias Perong ternyata sudah pernah didatangi oleh pihak kepolisian pada tahun 2016 terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Namun saat itu polisi hanya membawa sepeda motor Pegi dan tidak ada proses hukum lanjutan. Pegi Setiawan ditangkap baru-baru ini setelah kasus pembunuhan tersebut viral di media sosial. Diketahui Pegi Setiawan baru ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei setelah buron 8 tahun. Ketua RW setempat, Ikin Sodikin mengungkap reaksi ayah Pegi Saprudi saat kontrakannya di Ketapang, Kabupaten Bandung Barat digeledah polisi terkait kasus pembunuhan Vina. Saprudi diketahui telah tinggal di kontrakan tersebut selama 10 tahun. Sementara Pegi diinformasikan baru mulai mengontrak di kontrakan tersebut sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Setelah digeledah, ayah Pegi mengaku tidak menyangka anaknya ditangkap polisi. Ayah Pegi pun berharap kasus ini bisa segera selesai karena keluarga meyakini anaknya tidak terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, secara terpisah, kuasa hukum Pegi Setiawan bernama Sugianti pada Sabtu 25 Mei mengungkap kejanggalan dari ciri DPO kasus Vina. Menurutnya, kliennya sudah pernah didatangi polisi pada tahun 2016, 2 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus
Agustus 2016. Namun saat itu hanya motor Peggy yang dibawa polisi dan tidak ada proses hukum lanjutan. Hanya saja tidak disebutkan rumah yang mana yang diperiksa polisi saat itu. Sugianti pun mempertanyakan mengapa polisi baru menangkap Peggy sekarang jika memang diyakini sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Oleh karena itu Sugianti meyakini Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini. Lebih lanjut, dia menilai penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai prosedur yang benar. Menurutnya, penyelidikan seharusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan Peggy sebagai tersangka di Polda Jawa Barat. Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapannya sebagai tersangka di Polda Jawa Barat. Diketahui Peggy alias Perong ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei lalu. Peggy ditangkap setelah 8 tahun buron. Dia disebut sebagai otak pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Anggota tim kuasa hukum Peggy, Sugianti, pada Sabtu 25 Mei meyakini kliennya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihaknya pun protes sebab ada kejanggalan ciri DPO pembunuhan Vina. Sugianti mengatakan bahwa ada banyak advokat yang mau membantu karena mereka yakin Peggy tidak bersalah. Dia juga menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Menurutnya, penyelidikan seharusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa pada 2016 silam, rumah Peggy sudah digeledah pihak kepolisian 2 hari setelah peristiwa pembunuhan. Pada saat itu hanya motor Peggy yang diambil dan tidak ada proses hukum lanjutan. Ia pun mempertanyakan mengapa baru ditangkap jika polisi yakin Peggy adalah pembunuh Vina. Kuasa hukum Peggy juga heran polisi baru melakukan penangkapan setelah kasus ini kembali viral. Sosok Peggy Setiawan alias Perong terus menjadi sorotan publik. Terlebih terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon itu dibela habis-habisan oleh ibu kandungnya bernama Kartini. Ibu Peggy memuji anaknya yang soleh, tetapi di sisi lain jejak digital mengungkapkan fakta lain. Menurut Kartini, anak pertamanya itu tidak pernah merokok, apalagi minum minuman keras. Bahkan Peggy disebutnya tidak pernah meninggalkan salat. Oleh karena itu, ibu Peggy meyakini sang anak tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Di sisi lain, pernyataan Kartini itu menjadi sorotan karena fakta sebaliknya terungkap dari rekam jejak Peggy di media sosial. Dalam akun Facebooknya, Peggy pernah berfoto sambil merokok. Bahkan foto tersebut diunggah pada 2015 atau sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan banyak juga foto Peggy sedang kongkow bersama teman-temannya. Ada pula foto motor warna pink dengan modifikasi dan beberapa stiker. Peggy juga pernah memposting foto sedang shisha dengan temannya. Selain itu, Peggy juga pernah memamerkan tato di bagian tangan kanannya. Tato yang berada di bagian dalam tangannya itu bergambar bintang dan berwarna merah. Bahkan saat ditangkap polisi baru-baru ini terlihat pada foto yang beredar jika Peggy memang memiliki tato. Ibunda Peggy, DPO pembunuhan Vina Cirebon, yakin bahwa putranya menjadi korban salah tangkap. Wanita bernama Kartini usia 48 tahun tersebut juga menyebut bahwa Peggy menjadi tumbal pejabat. Sebab menurutnya saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon dan sudah bekerja sebagai kuli di Bandung. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Telun, Cirebon pada Kamis 23 Mei 2024. Kartini mengatakan bahwa dirinya telah bertemu Peggy seusai anaknya itu ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Bandung. Pasalnya dalam momen tersebut, Kartini memberikan pesan penguatan kepada Peggy agar tetap teguh dalam pendirian. Kartini pun mengatakan bahwa Peggy merasa bahwa dirinya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Kartini pun meyakini bahwa putranya tersebut tidak bersalah. Bahkan ia menegaskan bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Eki dan Vina terjadi pada tahun 2016 silam, Peggy tidak berada di Cirebon. Menurut Kartini, Peggy mulai bekerja di Bandung 3 bulan sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi.
Peggy baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2016.